Aturan pertama, jeng 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 jeng. Masih inget gak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Shalom adik-adik King Kids. Kalian semua anak-anak yang luar biasa, karena kalian masih setia untuk beribadah sama Tuhan Yesus. Kakak seneng banget nih bisa ketemu kalian di hari Minggu ini buat ibadah sama-sama. Hari Minggu itu memang harinya untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan dan Raja kita. Yeay! Nah adik-adik, kakak lihat kalian kayaknya udah siap nih buat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadahnya, yuk kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia karena cintanya buat kita semua. Dia rela mati supaya kesalahan-kesalahan kita diampuni dan kita layak untuk menerima hidup yang kekal. Tuhan, Engkau Allah yang hebat. Kami kagum akan pekerjaan-Mu. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau memuji Engkau. Engkau Tuhan yang layak untuk menerima segalanya. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan
mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Shalom adik-adik semua, yuk kita menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Shalom adik-adik semua, hari ini kita menyanyikan lagu Buah Roh. Jadi adik-adik ikutin gerakan kakak ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup di pimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup di pimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup di pimpin Roh
Shalom adik-adik, aku punya informasi menarik nih. King Kids membuka kesempatan buat kita semua kasih performance yang terbaik buat Tuhan Yesus. Wah, performance-nya ada apa aja sih? Wah, banyak adik-adik. Adik-adik bisa menari, membaca Alkitab, memuji menyembah Tuhan, berdoa. Wah, pokoknya masih banyak lagi deh. Tapi adik-adik harus serius ya. Nantinya hasil performance-nya akan kami seleksi untuk ditampilkan di ibadah selanjutnya. Siapa yang mau? Yang mau bisa langsung hubungi nomor Kalusi di bawah ini ya. Yuk, saatnya kita mau mendengarkan teman kita memuji menyembah Tuhan. Yuk sama-sama kita dengerin, kasih tepuk tangannya dong. Yesus Bapa dan tiada hanya tinggallah di dalamnya. Yesus Bapa dan tiada hanya tinggallah di dalamnya. Yesus Bapa dan tiada hanya tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan terbuat. Yesus Bapa dan Tuhan saya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan terbuat. Yesus membantu kesenangan kau menjaga. Yesus membantu kesenangan kau menjaga. Yesus Bapa dan Tuhan saya tinggal di dalamnya. Yesus Bapa dan Tuhan saya tinggal di dalamnya. Yesus Bapa dan Tuhan saya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan terbuat. Pastilah kau akan terbuat. Pastilah kau akan terbuat. Nah, adik-adik udah hafal Mazmur 91 belum? Kalau belum hafal, dihafalin ya, karena ini janji Tuhan buat kita semua. Yuk adik-adik, kita sama-sama melafalkan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Adik-adik semua, tadi kan kita udah menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita untuk mendoakan bangsa kita Indonesia. Ya adik-adik, duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk bangsa kita. Ya Bapak, secara khusus kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Bapak. Kami tutup bungkus bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Karena Engkaulah yang berhendak akan semua yang terjadi dalam bangsa kami ya Bapak. Bapak, kami mau berdoa untuk bangsa kami agar pandemi segera berakhir dari bangsa kami ya Bapak. Engkau yang jaga kesehatan kami, Engkau yang jaga kesehatan seluruh warga negara Indonesia, seluruh pemimpin negara Indonesia. Ya Bapak, kami mau berdoa untuk Presiden kami yaitu Bapak Joko Widodo beserta dengan wakilnya, agar mereka selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kedamaian ya Bapak, agar mereka bisa memimpin negara ini dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Gembala sidang kami, Bapak Niko Notor Harjo, dan juga Bapak Gembala CK7 kami, yaitu Bapak Yanto Simko Putra. Terima kasih ya Bapak, Engkau yang jaga pelayanan setiap hamba-hamba-Mu ya Bapak, Engkau yang pimpin kemanapun mereka pergi, Engkau yang jaga kesehatan mereka, jaga pelayanan mereka kemanapun mereka pergi ya Bapak. Bapak, kami juga menyerahkan seluruh negara Indonesia, mulai dari kota-kota besar sampai dengan pelosok-pelosok ya Bapak. Engkau yang jaga, Engkau yang tutup bungkus setiap kami ya Bapak, setiap kesehatan kami, setiap ekonomi kami, setiap kesulitan kami, setiap masalah kami ya Bapak. Kami percaya di dalam tangan-Mu, Kau bisa menyelesaikan segala yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Kau yang tutup bungkus bangsa kami Indonesia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, adik-adik harus duduk yang rapi, gak boleh berbicara dulu, kita mau duduk tenang, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Yuk sama-sama kita katakan, di dalam Yesus, aku dan kamu luar biasa. Yes, yes, yes. Yeay. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, selama 4 minggu kemarin, dari minggu pertama sampai minggu keempat di bulan Oktober, kita sudah belajar tentang banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi, hari ini kita mau mengingat kembali mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Supaya apa adik-adik? Supaya kita bisa tetap mengingat dan bisa percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukan mukjizat di dalam kehidupan kita. Luar biasa ya Tuhan kita. Oke, sekarang adik-adik sudah siapkan untuk mendengarkan? Sebelumnya yuk kita lipat tangan kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik kita berdoa.
Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk terus belajar tentang firman Tuhan. Hari ini kami mau menyerahkan hati kami, biar Tuhan yang bekerja, supaya hati kami sungguh-sungguh kami berikan buat Tuhan. Kami boleh belajar tentang firman Tuhan dengan baik, sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh, bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Berkati pemberitaan firman hari ini agar semua kami mendapatkan berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk belajar tentang firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita akan kembali lagi mengingat apa yang sudah kita pelajari di dalam bulan ini. Yang pertama, apakah adik-adik masih mengingat peristiwa di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh? Nah, adik-adik tahu ya, orang yang lumpuh kakinya nggak bisa buat berjalan. Kayak kita enak bisa jalan-jalan, jalan ke sana, jalan ke sini, bisa melompat, ya kan? Tapi kalau orang lumpuh nggak bisa adik-adik, hanya berbaring saja, menunggu orang lain yang akan membantu atau menolong dia. Nah, adik-adik tahu nggak? Pada waktu itu, teman-temannya si orang lumpuh ini, mereka berusaha, mereka mau menolong si lumpuh ini supaya bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi bagaimana caranya? Dia kan nggak bisa berjalan. Mereka membuat seperti tandu, lalu meletakkan si lumpuh di atasnya, kemudian mereka membawa ke tempat di mana Yesus sedang mengajar saat itu. Tapi waktu mereka tiba di situ, ternyata mereka lihat, aduh, tempatnya penuh sekali. Bagaimana teman kita yang lumpuh ini bisa masuk ke dalam dan menerima mukjizat dari Tuhan Yesus dan menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus? Mereka tidak putus asa. Mereka angkat si lumpuh ini melalui atap rumah dan mereka turunkan tepat di depan Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya. Ketika Tuhan Yesus melihat, Yesus mengatakan, imanmu luar biasa. Nah, adik-adik tahu nggak? Orang yang lumpuh ini menerima mukjizat dari Tuhan Yesus karena memiliki iman percaya. Orang yang lumpuh ini menerima mukjizat dari Tuhan Yesus karena mau datang kepada Tuhan Yesus dengan segala kelemahan, dengan segala keterbatasan, tapi dia dibantu oleh teman-temannya akhirnya bisa sampai di hadapan Tuhan Yesus dan menerima kesembuhan. Luar biasa ya. Nah, lalu kemudian di minggu kedua kita juga mendengarkan kisah tentang seorang yang buta. Buta artinya tidak bisa melihat. Bayangkan ya, coba kalau kita tutup mata. Kita mau lihat apa? Nggak bisa, sulit sekali ya. Jadi ketika itu ada seorang buta bernama Bartimeus. Bagaimana dia sangat menginginkan kesembuhan. Jadi ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan lewat, dia tahu, wah, Yesus, orang yang berkuasa itu, orang yang sanggup melakukan mukjizat. Jadi dia tunggu-tunggu. Begitu dia dengar Yesus semakin dekat, Yesus sudah ada di dekat situ. Dia berteriak dengan sangat keras, Yesus, Guru, kasihanilah aku. Yesus, Guru, kasihanilah aku. Teriakannya membuat Yesus memperhatikan dia dan kemudian menyembuhkan Bartimeus, orang buta itu. Berarti ada usaha yang dilakukan oleh Bartimeus, yaitu dia dengan penuh iman, dia dengan penuh rasa percaya memanggil nama Yesus.
Sehingga Yesus menaruh perhatian kepada dia dan memberikan kesembuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Lalu di minggu ketiga kita juga mendengarkan mukjizat terjadi pada Simon Petrus. Bagaimana ketika waktu itu Simon Petrus sudah mencari ikan lama, tebarkan jala ke sana, tebarkan jala ke sini, tapi tidak mendapatkan ikan. Nah, ketika Yesus masuk ke dalam perahu Simon Petrus dan memberi perintah kepada Simon Petrus, ayo tebarkanlah jalamu lagi. Kalau dipikir-pikir, bisa aja ya Simon Petrus berkata, aku capek, aku sudah cari ikan semalaman. Bisa saja, tapi Petrus memberikan hati yang taat. Ketika Tuhan Yesus katakan tebarkan jalamu ke sebelah sini, dia tetap melakukan. Walaupun dia katakan, aku udah semalaman loh Tuhan, aku cari ikan tapi nggak dapet. Akhirnya dia tetap tebarkan juga. Dan mukjizat terjadi di dalam kehidupan Simon Petrus. Dia bisa saksikan ketika dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Wow, jalannya penuh dengan ikan. Bahkan dikatakan bahwa jalannya hampir koyak, hampir robek karena ikannya terlalu banyak. Sampai dia panggil teman-teman yang lain, hei tolong bantu aku. Ya, akhirnya teman-temannya pun membantu untuk mengangkat ikan-ikan yang sudah mereka dapatkan. Wow, Tuhan kita bekerja luar biasa. Lalu di minggu keempat kita juga mendengarkan kisah bagaimana ketika Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan di dekat kolam Siloam, mereka melihat ada orang yang buta. Lalu murid-muridnya bertanya, Guru, orang itu buta kenapa? Apakah karena dosa orang tuanya? Ataukah karena dosanya dia? Atau karena apa? Nah, waktu itu Yesus bilang bukan karena dosa orang tuanya, bukan karena dosa dia, tetapi karena melalui apa yang dia alami, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan mau dinyatakan. Maksudnya apa ya? Maksudnya ketika si orang buta ini memperoleh kesembuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Orang akan takjub, orang akan kagum. Wow, Yesus betul-betul berkuasa. Yesus betul-betul Mesias. Yesus betul-betul juru selamat. Seperti itu adik-adik. Artinya orang-orang akan kagum dan memuji nama Tuhan. Makanya dikatakan bahwa melalui dia, melalui kesembuhan dari si orang buta ini, nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan betul, ketika si orang buta ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah mengenal dia dari kecil kan dia udah buta, mereka tanya-tanya, loh ini bukannya yang tukang minta-minta di situ? Yang buta itu, yang gak bisa ngapa-ngapain, yang kerjaannya hanya meminta-minta. Dan dia kok bisa sembuh? Akhirnya mereka pun mengetahui bahwa kuasa Tuhan yang bekerja atas diri orang buta itu. Nah, adik-adik, dari kisah mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang sudah kita dengarkan di sepanjang bulan Oktober ini, kita mau belajar 4 hal. Berapa adik-adik? 4 hal. Yes, mukjizat Tuhan tetap bisa terjadi sampai saat ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menerima mukjizat? Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, agar kita bisa menerima mukjizat dari Tuhan, maka kita
kita harus mau datang menghampiri Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan kasih dan kuasa-Nya. Sama seperti orang yang lumpuh dibantu oleh temannya datang kepada Yesus. Sama seperti orang buta yang berteriak-teriak, "Yesus, Guru, kasihanilah aku," gitu ya. Jadi kita harus mau datang kepada Tuhan. Kita datang melalui doa kita, melalui pujian, penyembahan kita, melalui kita rajin baca Alkitab. Artinya kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, kita dapat menerima mukjizat jika kita mau taat. Sama seperti Petrus yang taat, mau mendengarkan perkataan Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan dia mengalami mukjizat di dalam kehidupannya. Lalu yang keempat, kita belajar bahwa ketika kita menerima mukjizat, itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang diagungkan. Jadi adik-adik yakin dan percaya bahwa sampai saat ini pun kita dapat menerima mukjizat dari Tuhan Yesus. Sekarang kita akan mengingat kembali ayat hafalan kita bulan ini. Oke, Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kita ulangi sekali lagi ya. Lukas 18 ayat 27. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Wah, adik-adik hebat. Baik adik-adik, biarlah di dalam kehidupan kita selalu memiliki rasa percaya bahwa mukjizat Tuhan dapat terus terjadi di dalam kehidupan kita. Yuk, kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau hari ini kembali lagi kami boleh diingatkan tentang pelajaran yang sudah kami pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Kami boleh diingatkan kembali bahwa mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan masih dapat terus terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang mau datang kepada Tuhan melalui setiap doa-doa dan pujian penyembahan kami. Dan biarlah melalui setiap mukjizat yang boleh kami alami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu, dan biarlah firman-Mu terus memimpin kehidupan kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.